Ini sampai batas kalian lumpur tapi jangan habis tak keluar. Karena mau bikin jalan air dia buangan itu mau dibuang kemana? Limbah. Iya. Mau buang di sini. Dan jangan masuk akal tuh. Jadi sekarang ini tinggal menunggu dan dampak walaupun dia ada teguran dari pemerintah kan tinggal menunggu tapi yang pokoknya mau dapat dampak orang. Iya. Nanti ada galai ini, ada eskavator. Ini satu talaga yang sudah tutup. Nah, kan satu talaga ini. Lumpur, tanaman rusak. Itulah yang dirasakan para petani di kawasan perkebunan Ponabang di Desa Torosik, Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Sekilas, hamparan tanaman kelapa, pala, dan durian seolah tidak berubah, menyatu dengan lanskap perbukitan yang mengelilinginya. Namun, jika mata diarahkan lebih dekat, nampak sesuatu di puncak bukit terlihat berbeda. Ada gundulan bukit yang pada akhirnya membuat cerita menjadi berbeda. Di beberapa lahan, batang tanaman tampak masih berdiri, tetapi pada bagian bawahnya terlihat bekas lumpur yang mengering. Endapan pasir dan material halus menempel di permukaan tanah, sementara sebagian rumput di sekitar kebun mulai menguning dan tidak lagi tumbuh normal. Bagi para petani setempat, kondisi itu tidak hadir tanpa sebab. Mereka menyebut perubahan mulai terasa setelah hujan beberapa hari terakhir yang membawa aliran air dari hulu sungai kecil yang melintasi kawasan tersebut. Sungai ini, menurut penuturan warga, selama ini menjadi urat nadi pengairan kebun di lereng perbukitan. Airnya biasa mengalir tenang, menghidupi tanaman dan mengisi kolam-kolam ikan milik warga. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, aliran tersebut berubah. Saat hujan turun, air sungai meluap dan membawa material berupa lumpur, pasir, serta batuan halus yang kemudian masuk ke areal perkebunan. Di bagian hulu, sejumlah warga menyebut terdapat aktivitas pengolahan emas yang dilakukan oleh pihak tertentu yang disebut berinisial J dan I. Aktivitas tersebut, menurut keterangan warga, diduga berkaitan dengan meningkatnya sedimentasi yang terbawa aliran air ke wilayah kebun. Sejumlah tanaman produktif seperti kelapa, pala, dan durian dilaporkan terdampak. Sebagian pohon terlihat terendam endapan lumpur, sementara pada beberapa titik, buah dan daun menunjukkan perubahan kondisi yang mengarah pada penurunan kualitas pertumbuhan. Selain lahan pertanian, kolam ikan warga juga ikut terdampak. Air kolam berubah keruh dan ikan tidak dapat dipertahankan. Warga menyebut telah ada upaya pembersihan aliran sungai di sekitar kebun. Namun para petani menilai langkah tersebut belum menyelesaikan persoalan dan tetap khawatir material yang terbawa air mengandung senyawa kimia dari aktivitas pertambangan. Seandainya mau bikin jalan air dia buangan itu mau dibuang kemana? Limbah. Mau buang di sini. Ini Dan jangan masuk akal tuh. akal. Jadi sekarang ini tinggal menunggu DP dampak walaupun dia ada teguran dari pemerintah tapi tinggal mau tegur tapi yang pokoknya mau dapat DP dampak orang. Iya. Sebagian warga juga menyoroti kondisi lahan yang berada di antara dua perbukitan, yang menurut mereka menjadi jalur utama aliran air menuju kebun. Di titik ini, setiap perubahan debit air saat hujan langsung berdampak pada lahan pertanian di bawahnya. Mereka juga menyoroti perbedaan kondisi saat aktivitas penambangan masih dilakukan secara manual dibanding saat ini. Menurut warga, sebelumnya kegiatan tersebut tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap lahan pertanian dan perkebunan. Namun, setelah muncul aktivitas pertambangan tanpa izin yang disebut menggunakan alat berat dalam beberapa bulan terakhir, warga mengaku mulai merasakan dampak yang lebih nyata. Mereka khawatir apabila kondisi tersebut terus berlanjut, maka dapat mengancam keberlangsungan sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan masyarakat di sekitar lokasi. Jika orang masih mau bawa ulang terus, berarti memang bahaya ini dia. Bahaya. Di tengah situasi tersebut, muncul pula informasi dari warga bahwa sebagian areal persawahan di dekat lokasi perkebunan disebut-sebut akan digunakan untuk program Gerakan Tanam Serempak yang melibatkan TNI dalam upaya mendukung swasembada pangan. Informasi ini disampaikan warga sebagai bagian dari dinamika pemanfaatan lahan di wilayah tersebut. Belum 1 tahun ini. Pernah bilang Perhitungan boleh baru berapa bulan? Iya. Baru sekitaran dia berjalan. hampa 5 bulan. Dampak kerusakan seperti ini. Iya.
Jadi ini yang DP dampak pokoknya ini dia yang terancam terancam ini areal ekonomi masyarakat ini yang perkebunan. Pokoknya mulai dari pohon kelapa sampai ini persawahan ini. Dia kalau lumpur mau timbun kan Ini sementara kan ini ada bantuan dari kita dengar ini dari TNI untuk pencetakan sawah tuh. Nah, ini masuk ini. Ini kalau begini sudah terancam. Iya. Ini tinggal mau tunggu DP Ai. pas dari atas. Belum bau ujang keras ini. Belum DP waktu. Selain dampak pada tanaman, warga juga mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan tani. Akses yang sebelumnya dibangun melalui partisipasi masyarakat kini disebut kerap dilalui kendaraan dan alat berat menuju area yang diduga menjadi lokasi aktivitas pertambangan. Akibatnya, beberapa bagian jalan mengalami kerusakan, termasuk retaknya plat deker di sejumlah titik. Kan nggak jadi jalan ini. Nah, tagal jadi orang pegang hibah. Macam tanya apa Tete? Jadi hibah ini diperuntukkan pertama jalan kebun. Jalan kebun, bukan jalan pertambangan. Iya. Kayaknya sekarang Ternyata jalan pertambangan. Jadi rusak ini. Petani kebun. Sebagai bentuk respons, warga melakukan pembatasan akses agar kendaraan berat tidak lagi melintasi jalur tersebut. Mereka menilai fungsi utama jalan tani sebagai akses pertanian mulai terganggu. Mereka juga menyampaikan peringatan bahwa apabila tanaman di lahan mereka mengalami kerusakan atau layu akibat dampak aktivitas pertambangan, maka akan meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang melakukan kegiatan penambangan. Kita suruh bayar yang produksi 3 juta, baru yang umur 1 tahun 500.000. Di tengah berbagai dampak yang dirasakan, para petani berharap ada perhatian dan langkah nyata dari pihak terkait, dan terutama pemerintah, untuk menata kembali kondisi di wilayah tersebut. Mereka menginginkan agar aktivitas di sekitar kawasan dapat berjalan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, serta tidak mengganggu lahan pertanian dan akses jalan tani yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat. Bagi warga, harapan terbesarnya adalah agar kebun yang selama ini mereka kelola tetap bisa menjadi sumber penghidupan yang aman dan berkelanjutan untuk masa depan.